Eh, saya pagi ini insya Allah melanjutkan pembahasan eh, pekan-pekan lalu. Waktu itu saya kemukakan sebuah hadis bahwa besok di padang mahsyar itu suasana sangat panas sekali. Cuma untuk masing-masing individu panasnya itu relatif. Ada yang panas sekali sehingga keringatnya itu membanjiri sekitarnya. Ada yang sejuk, enak, dan dapat naungan. Nah, ada 7 kelompok yang memperoleh naungan besok di sana. Padahal yang memiliki naungan hanya Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan naungan, ya kita mengharapkan dari Allah. Nah, Allah seperti biasa kalau memberikan kasih sayang atau menentukan nasib seseorang itu mesti dibarengi dengan usaha kita untuk masuk dalam kriteria tertentu. Maka kita usahakan kita masuk di dalam kriteria yang 7 kelompok tadi. Kemarin sudah kita bahas ya pertemuan yang lalu, itu kelompok yang pertama itu pemimpin yang adil. Maka kita usahakan kita bisa masuk dalam kriteria pemimpin yang adil. Pemimpin di situ tidak harus menjadi pemimpin negara, bisa juga pemimpin rumah tangga, pemimpin sekolahan dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin masuk ke kriteria itu, ketika kita menjadi pemimpin di bidang kita sendiri, kita mesti melaksanakan kebijakan itu dengan adil. Terus juga remaja atau seseorang yang tumbuh mulai kecil itu dalam suasana ibadah. Kita mungkin sudah terlambat ya, karena kita sudah dewasa atau bahkan sudah tua. Dulu waktu kecil kita mungkin tidak seperti itu. Nah, kriteria itu kita pelajari dengan harapan kita bisa mendidik atau mengarahkan anak-anak dan cucu-cucu kita supaya tumbuh dalam suasana dan semangat beribadah. Nah, pagi ini saya ingin membahas yang berikutnya, yaitu orang yang hatinya bergantung pada masjid. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu dimulai pertanggungjawaban atau hisab, banyak manusia yang merasakan panasnya terik matahari dengan kadar panas yang bersesuaian dengan perilaku mereka selama hidup di dunia. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah sangat berharap bisa memperoleh naungan dari Allah. Karena Allah waktu itu satu-satunya yang bisa menyediakan naungan pada saat itu. Maka kita mengharapkan Allah memasukkan ke situ. Tetapi kita mesti berusaha memenuhi kriterianya. Dan menurut Rasulullah SAW ada 7 kelompok yang akan memperoleh fasilitas naungan dari Allah dari sana. Memperoleh naungan Allah di sana ya. Dari 7 kelompok tersebut ada 1 kelompok yang kriterianya memungkinkan bagi kita untuk termasuk di antaranya, yaitu orang yang hatinya bergantung pada masjid. Insya Allah kita belum terlambat kalau kita ingin memasukkan diri kita ke dalam kelompok ini. Maka kita usahakan ya. Di depan kita tertera sepotong hadis tadi yang 1 kelompok itu, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Coba kalau dilihat dari segi bahasa, masjid itu bentuk jamak, jadi bergantung pada masjid-masjid. Padahal orangnya di sini yang disebut 1.
Rojulun, seseorang yang hatinya bergantung pada masjid-masjid. Nah, berarti bergantung pada masjid itu tidak harus satu masjid, ya. Tidak harus bergantung pada satu masjid seperti agama lain kan. Kalau ditanya agamamu apa, terus tempat kamu sembahyang, tempat peribadatanmu di mana, sehingga setiap orang itu agamanya tertentu, kemudian tempat ibadahnya juga tertentu. Dan malah di negara-negara di Eropa itu kalau ada karyawan ditanya agamamu apa, tempat ibadahmu di mana, itu nanti langsung gajinya dipotong sekian persen untuk diberikan kepada tempat ibadah tadi. Itu bergantung pada satu tempat. Kalau di sini fil masajid, di beberapa masjid. Nah, yang perlu kita pelajari lagi, masajid itu bentuk jamak dari masjid. Nah, kata masjid itu artinya bisa dua macam. Nanti kita bahas ya. Oh ya, ini sudah ada di hadapan kita. Pengertian masjid itu ada dua macam. Yang satu nama jenis, ya. Nama jenis kalau ada bangunan yang digunakan untuk sholat berjamaah disertai dengan adzan dan iqomah, kita seringkali qomat bilangnya, itu namanya masjid. Jadi harus berupa bangunan. Nah, jadi apa masjid? Nah, masjid itu nama jenis bangunan yang seperti itu namanya masjid. Tapi ada arti yang berbeda. Dalam bahasa Arab itu ada bentuk derivatif. Derivatif itu kata dasar kemudian diubah bentuk-bentuknya yang mempunyai arti asli yang sama, tetapi arti detailnya berbeda. Seperti masjid itu berasal dari kata sajadah, sujud. Jadi akar katanya adalah sajadah. Kemudian kalau ditambah dengan di depan, terus bunyinya bisa masjid, bisa masjad, tetapi yang lazim orang menyebutnya masjid, itu artinya tempat sujud. Bahkan bisa berarti tempat, bisa juga berarti waktu. Ya, seperti kalau kita bilang maghrib. Maghrib itu kita tahunya waktunya sholat maghrib. Tapi arti kata maghrib itu dari kata ghoroba, artinya tempat terbenamnya matahari. Jadi kalau dibilang maghrib itu artinya barat, tempat. Ya. Tapi maghrib bisa juga berarti waktu terbenamnya matahari, yaitu waktu sholat maghrib. Nah, ini masjid bisa berarti tempat sujud, bisa berarti waktu sujud. Ini ada implikasinya di dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kalau kita berpegang pada arti yang pertama yang di atas, maka namanya bergantung pada masjid. Ingatnya masjid itu aja, masjid itu saja. Jadi kalau sholat di Masjid Istiqlal nggak enak gitu. Itu keterikatan hati dengan satu bangunan tertentu. Tapi kalau bentuknya jamak, ya pokoknya masjid di mana saja. Terus kalau yang pengertian di bawah, tempat sujud, itu pokoknya tempat sujud. Ini saya jadi kalau bilang tempat sujud itu saya ingat beberapa teman PPM kalau waktu kita masih offline dulu. Terus kita kan datang, beberapa di antara kita itu datangnya lebih awal. Terus di ruangnya di mana nih? Di ruang sana begitu. Tasnya sudah ada, tapi orangnya nggak ada. Kemana? Ke musola. Nah, musola itu kan tempat sujud. Jadi begitu datang, ingatnya tempat sujud di musola. Nah, mudah-mudahan yang seperti itu juga termasuk golongan ini. Ya, makanya saya sodorkan dua arti yang bangunan,
untuk sholat dengan jamaah dan pakai adzan, tapi juga berarti bisa juga musola. Bukan hanya musola, bisa juga sujud di mana saja waktunya, waktu sujud. Jadi kalau bepergian mau ke mall gitu misalnya, wah ini jam 10 nih. Nanti kita sampai di sana kira-kira jam 11. Jam 11, 40 menit kemudian kita udah zuhur. Aku nanti sholatnya di mana? Oh, di mall itu ada musola kok. Nah, kalau begitu caranya gimana? Wudhu dulu di rumah atau wudhu di sana dan sebagainya. Nah, itu kan keterikatan hati itu ke waktunya. Jadi sebentar lagi zuhur. Juga tempatnya. Di mana? Oh, di mall itu ada kok masjidnya, enak gitu dan sebagainya. Jadi kita pegang arti ini dua-duanya sebagai bangunan yang memang khusus atau tempat dan waktu sujud. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke situ. Terus masjid sebagai bangunan yang digunakan untuk sholat berjamaah disertai dengan adzan dan iqamah itu sangatlah mulia, karena memang dia mulai dari awal dibangun, didesain, direncanakan untuk beribadah, untuk sholat. Kenapa menjadi sangat mulia? Karena keberadaannya masjid itu di dalamnya akan selalu dijunjung tinggi asma Allah dan juga dikunjungi oleh orang-orang yang tidak pernah lupa menegakkan sholat dan menunaikan zakat meskipun mereka sibuk sekali dengan urusan dagang atau urusan bisnis. Jadi masjid itu adalah tempat yang mulia, sehingga digambarkan oleh Allah fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal. Coba, pelakunya yang tinggal dan berzikir di masjid siapa? Kan manusia, orang. Di sini orang sebagai subjek disebutnya di belakang rijal, tapi di awal kalimat yang disebut itu tempat dulu, adverb of place, tempatnya, yaitu fi buyutin, di rumah-rumah adzinallah, yang Allah mengizinkan ayyurfa'a wa dzikra fiha ismuh, supaya nama Allah itu dijunjung tinggi dan disebut-sebut, dan di dalamnya membaca tasbih atau mensucikan Allah baik pagi maupun sore, siang maupun malam. Siapa itu? Rijalul la tulhihim tijarah, orang-orang yang tidak menjadi lupa dikarenakan perdagangan atau bisnis. Mereka tidak menjadi lupa kepada Allah. Mereka selalu ingat kepada Allah, dan mereka selalu ingat melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka selalu ingat bahwa suatu saat mereka akan kembali kepada Allah, dan di hari kembali itu hati akan berbolak-balik karena ada keraguan-raguan, terutama pada waktu di padang mahsyar. Aku masuk surga apa neraka ya? Aku masuk surga apa neraka? Mata pun terbelalak-belalak karena apa? Weh, di sana ada surga, di sana ada neraka, ada api. Nah, jadi begitu tingginya posisi atau derajatnya masjid, karena masjid itu dikaitkan dengan Sang Pencipta, Allah. Kaitannya apa? Di situ tempat orang selalu ingat kepada Allah. Jadi dulu pernah saya kemukakan, kalau Allah itu mulia, maka siapapun, apapun yang berkaitan dengan Allah menjadi mulia. Allah itu maha mulia. Seseorang yang diutus oleh Allah menjadi nabi, dia menjadi mulia. Seperti Nabi Muhammad, ya, itu disebut Rasulun Karim.
utusan yang mulia. Untuk menyampaikan Al-Quran, wahyunya itu dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah ke Nabi Muhammad. Karena berkaitan dengan Allah, maka malaikat Jibril juga mulia. Bulan Ramadan, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi mulia. Masjid, karena di situ tempat orang-orang pada ingat kepada Allah, maka masjid menjadi mulia. Nah, orangnya juga begitu. Orang yang selalu ingat kepada Allah, hatinya nempel pada Allah, maka orang itu menjadi mulia. Kemudian orang-orang yang semacam itulah yang termasuk mereka yang hatinya bergantung pada masjid, karena mereka selalu ingin meninggikan dan ingat kepada Allah di dalam masjid. Dan merekalah yang layak menerima balasan berupa karunia dari Allah. Nah, kelanjutan dari ayat tadi yaitu liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Supaya Allah bisa membalas mereka sesuai dengan amal mereka yang baik. Bahkan Allah menambah lagi. Ya, kalau Allah itu memberi pahala, itu dilebihkan. Kelebihannya itu disebut karunia, ya, min fadli, dari fadilahnya Allah. Dan Allah memberi kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, tanpa batas. Ya, siapa yang nggak suka dengan itu? Maka mudah-mudahan kita bisa masuk dalam golongan orang yang hatinya bergantung pada masjid. Dan memang ya, yang layak meramaikan kegiatan di masjid itu ya orang-orang yang beriman dengan baik. Ya. Termasuk ciri khas orang-orang yang hatinya bergantung pada masjid adalah bahwa mereka selalu meramaikan kegiatan di masjid sambil mengikuti bimbingan atau hidayah dari Allah dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Di samping mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, serta menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi memang ya selayaknya yang meramaikan kegiatan masjid ya orang-orang yang semacam itu. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang suka meramaikan masjid. Ada kegiatan di masjid, sholat taraweh, kita ikut. Terus ada sholat gerhana di masjid, kita ikut. Allah menggambarkannya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah ulaika fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang bisa meramaikan kegiatan di masjid-masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan dia mau menegakkan sholat, mau menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut hanya kecuali hanya kepada Allah. Misalnya mereka itu mau beribadah dihalang-halangi, dia tidak takut. Diejek oleh orang, nggak takut. Kolot loh, enggak. Kamu sendiri yang kolot. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Terus salah satu ciri khas orang yang bergantung pada masjid, karena masjid itu tempat sholat, maka orang yang menggantungkan diri dengan masjid itu ketika sholat pun juga menjaga kualitas sholat, tidak asal sholat. Ya, orang-orang yang hatinya bergantung pada masjid itu selalu menjaga sholat mereka, baik dari segi syarat rukun, ya, syaratnya misalnya harus bersih dari najis, bersih dari hadas. Nah, itu orang-orang yang suka di masjid memperhatikan itu. Ini pakaianku kena najis apa enggak? Kalau kena najis ganti. Terus, wah ini kurang layak ini karena mukena ini kok transparan, mesti ganti yang tidak transparan. Terus rukunnya sholat itu di setiap gerakan itu ada tumakninah, ada berhenti sejenak,
tenang sejenak. Nah, itu mesti kita penuhi masing-masing. Nah, mereka digambarkan oleh Allah, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Mereka itulah dan mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ini di surat Al-Mu'minun. Habis ayat ini isinya apa? Pengertiannya apa? Ulaika humul warithun. Mereka adalah ahli waris. Sholat itu ahli waris. Artinya alladzina yarithunal firdaus. Mereka mewarisi surga firdaus. Jadi orang yang menggantungkan hatinya pada masjid bukan hanya dapat naungan di padang mahsyar, tapi juga mendapatkan tempat di surga. Dan Allah menggambarkannya itu yarithun, mewarisi. Mewarisi itu kan jadi seperti milik gitu kan. Kita nggak usah membayar duit, tapi kita bisa dapat rumah di sana, kebun di sana dan sebagainya. Caranya gimana? Menggantungkan diri dengan masjid. Dan mereka itu selalu berusaha melaksanakan sholat di awal waktu. Karena mereka menyadari bahwa sholat pada awal waktu itu merupakan perbuatan yang paling disukai oleh Allah. Pakai paling ya. Bukan hanya yang disukai, tapi di antara perbuatan-perbuatan yang lain, yang paling disukai oleh Allah adalah sholat tepat waktu. Ini Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ayul amali ahabbu ilallah. Amal yang mana yang paling disukai Allah? Jawabannya, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Mas dia ingin tahu Abdullah itu. Setelah itu apa? Tsumma birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua ini sangat dianjurkan oleh Allah, tapi kalah dibanding dengan sholat tepat waktu. Semua kemudian apa setelah itu? Al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Konteks hadis ini jihad itu perang di jalan Allah. Karena saat itu kan seringkali mereka tinggal di Madinah diserbu oleh orang-orang kafir dari Makkah. Nah, mempertahankan hak kita untuk tinggal di satu tempat dengan aman itu untuk mempertahankannya itu namanya di jalan Allah. Jadi kalau kita terasa perang, perangnya itu jalan Allah. Padahal perang itu kan taruhannya nyawa. Itu pun kalah dibanding dengan sholat tepat waktu. Maka kalau misalnya kita tidak mendapatkan kesempatan seperti zaman Nabi Muhammad ikut perang di jalan Allah begitu, nggak apa-apa, ada kok pahala yang lebih bagus, yaitu sholat tepat waktu. Terus ciri khas lagi orang yang menggantungkan hatinya dengan masjid itu ketika diajak atau mendengarkan panggilan untuk sholat, mereka pasti bergegas menuju sholat. Jadi misalnya di kantor, sebentar lagi zuhur ya, itu terus oh ya, langsung beres-beresin supaya misalnya lagi nulis apa diamankan dulu, di save, terus tinggal. Jadi cepat bergegas menuju ke sholat ketika dipanggil atau diingatkan. Dipanggil itu bisa dengan adzan, bisa juga dengan cara lain ya. Nah, sambil meninggalkan kesibukan apapun yang sedang mereka hadapi karena menyadari bahwa sholat itu bernilai tinggi daripada kegiatan apapun termasuk bisnis. Ini seperti disebutkan oleh Allah di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'ah. Hai orang-orang beriman, ketika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka cepat-cepatlah. Fas'au itu akar katanya sama dengan sa'i. Sa'i itu lari kecil. Nah, ini lari kecil bukan lalu terus kita ke masjidnya sambil lari. Artinya cepat-cepat untuk menuju sholat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli.
jual beli. Aku tidak menjual. Nah, kalau kita kerja di kantor itu kan yang kita jual jasa. Itu kan berarti dagang juga. Jadi tinggalkan perdagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih bagus jika kamu mengetahui. Nah, sekarang insya Allah kita pada posisi mengetahui bahwa sholat itu lebih baik daripada kegiatan apapun untuk kepentingan dunia. Ya. Orang-orang yang selalu menggantungkan diri pada masjid itu selalu berusaha melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah untuk mengejar pahala yang berlipat yang dijanjikan oleh Allah. Hadisnya agak panjang sehingga tulisannya agak kecil, tapi cukup besar juga di sini ya. Rasulullah bersabda, sholatul rajuli fil jamaah, sholatnya seseorang dalam berjamaah itu dilipat gandakan 25 kali. Nah, di sini disebutkan 25. Tapi ada hadis lain yang disebutkan 27. Yang lebih terkenal yang 27. Tapi di hadis ini 25. Itu artinya pahala akan dilipat gandakan, bisa 25 kali, bisa 27 kali, bahkan bisa lebih dari itu. Bergantung pada kemurnian niatnya. Jadi sholatnya seseorang dengan berjamaah dibanding dengan sholatnya di rumah atau di pasar. Jadi contohnya, dan di pasar. Kalau di pasar ini kan, pasar itu tempat jual beli. Kalau kita di kantor, itu pasar juga. Ya, itu pasar juga. Jadi sholat di rumah dan di tempat kerja itu kalau sholat berjamaah di masjid dilipat gandakan 25 kali. Itu akan diperoleh bila seseorang itu sholatnya dimulai dengan wudhu yang sempurna dari rumah terus menuju ke masjid. Dia berjalannya memang hanya ke masjid, tidak kemana-mana. Yang lain itu nanti setelah sholat. Jadi dari rumah itu memang menuju ke masjid. Terus orang itu derajatnya diangkat, terus kemudian dosa-dosanya juga diampuni, dan bahkan didoakan oleh para malaikat selama orang itu sholat. Para malaikat itu mendoakannya, Allahumma sholli alaihi. Kalau kita berdoa untuk Nabi Muhammad kan, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita juga akan didoakan juga seperti itu, yang mendoakan malaikat ketika kita menuju ke sholat. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, kasih rahmatilah dia. Allahumma arhamhu. Sama itu juga doanya, ya Allah rahmatilah dia. Dan ini yang lebih bagus lagi yang kita bisa peroleh, wala yazalu ahadukum fi sholatin mantadhara as-shalah. Kalau kita datang ke masjid kok belum adzan atau belum qomat gitu, kita masih menunggu. Ketika kita menunggu, kita itu dianggap sholat. Jangankan ketika kita sudah sampai di masjid, ketika kita berjalan pun nilai berjalan itu sudah sama dengan sholat. Maka kalau misalnya kita itu berjalan kok ternyata di masjid itu sudah qomat, kita mendengar Allahu Akbar, nggak usah lari. Kita berjalan itu sudah sama dengan sholat kok, gitu. Terus sampai di masjid, ya udah ketinggalan 1 rakaat nggak apa-apa, pahalanya udah dapet, gitu. Ya. Jadi begitu Allah maha syukur, maha berterima kasih, orang yang sedang berjalan ke masjid saja itu sudah diberi pahala sholat. Orang yang menunggu qomat itu juga dianggap sholat. Maka ketika kita menunggu sholat, kita nggak usah ngomong macam-macam, nggak usah cerita bisnis itu nanti aja lah, karena kita sedang sholat. Kemudian dari segi mutu sholat, mereka itu berusaha melaksanakan syarat dan rukunnya dengan sebaik-baiknya, disertai dengan ketundukan atau khusyuan hati. Jadi sholatnya itu sambil khusyuk itu artinya tunduk, nggak meleng, tunduk kepada Allah. Dan pertanyaan Allah ini membuat kita
wah iya ya, kita selama ini masih sholatnya masih sembarangan. Alam yaknil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk tunduk atau untuk khusyuk ketika mereka itu mengingat Allah dan untuk mengingat apa yang diturunkan oleh Allah ya, ketika membaca Al-Quran. Jadi apakah belum waktunya? Udah, kita anggap sudah waktunya. Kita harus tunduk ketika sholat ya khusyuk, ketika baca Quran juga dengan ketundukan hati. Nah, orang-orang yang hatinya bergantung pada masjid itu bisa khusyuk dalam sholat karena mereka menyadari bahwa mereka bisa saja meninggal dunia kapan saja, bahkan bisa jadi sebentar lagi habis sholat ini mati, atau bahkan bisa jadi di tengah-tengah sholat mati. Artinya apa? Sholatku ini adalah sholat yang terakhir kemungkinannya, kemungkinan yang terakhir. Karena ini sholatku yang terakhir kemungkinannya, maka aku berusaha sholatku ini yang sebaik-baiknya, sehingga ketika aku dipanggil oleh Allah, aku berada dalam proses sholat yang sebaik-baiknya. Ini Rasulullah mengajari kita supaya kita gampang khusyuk dalam sholat. Udhkuril mauta fi sholatik. Ingatlah kematian ketika kamu sholat. Fa inna rajula idza dzakara al-mauta fi sholati la hurya ayyuhsina sholata. Sesungguhnya seseorang ketika sholat sambil mengingat akan kematian, dia cenderung untuk sholatnya menjadi lebih baik. Wasalli sholata rajulin la yadhunnu annahu yusalli sholatan ghairaha. Dan laksanakanlah sholat seperti orang yang berprasangka bahwa aku mungkin tidak sempat sholat lagi. Nah, ini yang saya bilang, mungkin aku tidak sempat sholat lagi, mungkin ini adalah sholatku yang terakhir. Nah, itu kalau kita punya sikap semacam itu, maka insya Allah lebih mudah untuk khusyuk. Dan orang yang menggantungkan hatinya pada masjid itu juga merasa sangat dekat dengan Allah, terutama pada saat sujud. Ya, tadi kan di hadisnya dibilang fil masajid, ya, hatinya bergantung pada masjid. Masjid itu tempat sujud. Berarti kalau masjid itu tempat sujud, dari rangkaian sholat itu yang paling penting adalah sujudnya. Sujudnya itu paling penting. Sehingga bangunannya jadi disebut masjid tempat sujud. Ya. Jadi mereka merasa dekat dengan Allah terutama pada saat sujud. Karena sujud adalah momentum yang sangat istimewa. Momentum yang sangat dekat dengan Allah bagi orang yang hatinya bergantung pada masjid. Karena apa? Mereka menghormati Allah dengan rela meletakkan bagian yang paling dimuliakan. Kita ini kan menganggap muka kita ini yang paling dimuliakan. Sehingga kalau misalnya ada orang memberikan isyarat pantatnya di hadapan ke muka kita kan merasa diejek. Karena dianggap bagian kita yang mulia dibandingkan dengan bagian dia yang rendah, karena tempat yang didudukin, bagian yang didudukin. Nah, orang yang sholat itu, muka yang dianggap bagian paling mulia ini ditaruh di tempat yang paling rendah, di lantai. Kan tidak bisa lebih rendah lagi daripada lantai. Ya. Dan dari kata sujud inilah kata masjid itu dibentuk. Ya. Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthir du'a. Posisi yang paling dekat bagi seorang hamba terhadap Tuhannya adalah ketika dia sujud. Nah, karena ketika sujud itu adalah saat yang paling dekat, maka perbanyaklah baca doa. Nah, gitu. Saya teruskan, bila orang-orang yang hatinya bergantung pada masjid tapi tidak menemukan adanya masjid di daerahnya, gimana itu? Dan bergantung pada masjid, masjidnya nggak ada, gimana? Nah, kalau orang-orang semacam itu tidak mendapatkan masjid di daerahnya, atau masjid yang ada
di daerah itu terlalu jauh dijangkau. Ya, kalau di kota-kota di Eropa itu kan masjid jarang, sehingga kalau mau pergi ke masjid itu jauh sekali. Naik kereta aja setengah jam atau lebih begitu kan. Apalagi naik mobil bisa jam-jaman itu karena macet. Nah, orang yang semacam itu menganggap keadaan ini bagus. Karena apa? Ini kesempatan bagi kita untuk membangun masjid. Untuk membangun masjid itu apakah harus mempunyai biaya sendiri? Enggak. Ya kalau punya duit ya sponsori aja. Seluruhnya aku biayai masjid itu pembangunannya. Tapi kalau nggak punya dana, nggak apa-apa. Koordinasi aja. Kumpulkan teman-teman, ayo kita bikin masjid. Terus siapa yang ngurus ini? Aku deh, aku yang ngurusi. Jadi ketuanya nggak apa-apa, malah beneran bisa menjadi penggerak begitu kan. Jadi kalau orang yang hatinya bergantung masjid kok tidak ada masjid, itu malah dianggap opportunity, kesempatan untuk membangun masjid. Karena membangun masjid itu kan mulia. Rasulullah mengatakan, "Man bana masjidan yudhkaru fihi ismullahi banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun suatu masjid yang di situ akan disebut nama Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah bagi dia di surga. Bahkan ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa seseorang yang membangun masjid sekecil rumah burung emprit itu kan kecil, itu bukan lantas masjid seperti itu lalu sholatnya di mana untuk orang itu menggambarkan udah deh, masjid sekecil apapun kamu kasih nama musola kayak atau apa, tapi kan tempat sujud, maka Allah akan memberikan menyediakan rumah di surga sana. Nah, kok aku nggak punya duit, nggak apa-apa. Seperti saya ini kan ngurusi pesantren nggak punya duit, apa-apa, yang penting aku yang mengkoordinir. Terus siapa yang punya zakat, sedekah, kamu kalau kepingin pahalamu banyak, ini ke pesantren, karena duitmu itu dipakai untuk makan santri membaca Quran. Dia bisanya membaca Quran kalau perutnya tidak lapar. Dia bisa menghafal Quran itu membacanya tidak hanya sekali dua kali, itu berpuluh-puluh kali, bahwa beratus-ratus kali tiap ayatnya. Jadi dia rajin membaca seperti itu, yang memberi makan dapat bagian. Saya tidak punya duit untuk ngurusi itu, ya udah aku yang ngurusi. Nah terus kalau bikin masjid juga begitu, aku nggak punya duit, nggak apa-apa, aku yang menggerakkan itu kan ada seninya, ngomong sana sini. Ini kalau kita ke masjid lama, ayo kita bikin. Jadi ini Rasulullah menganjurkan seperti dikutip oleh Ibu Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil masajidi an tubna fit duwari wa an tutahhara wa tutayyab. Rasulullah menganjurkan supaya masjid-masjid itu dibangun di tempat-tempat permukiman. Ad-duwari itu di perkampungan atau tempat-tempat orang bermukim. Artinya apa? Didekatkan dengan orang. Ada satu negara yang negara itu kepingin orangnya bersatu, jangan sampai bercerai-berai. Lalu madhabnya itu tidak boleh macam-macam, hanya madhab tertentu saja yang boleh. Terus masjid yang boleh membangun hanya pemerintah, jadi orang masyarakat tidak boleh, karena dikhawatirkan nanti yang membangun masyarakat nanti alirannya beda-beda. Kalau alirannya berbeda-beda nanti orang Islam jadi pecah. Yang bangun pemerintah, tapi konsekuensinya apa? Imam dan semua pegawai di masjid harus dibayar oleh pemerintah. Pemerintah bersedia
dibayar semuanya. Tapi duitnya pemerintah kan terbatas. Lalu ketika membangun masjid itu di, di tengah-tengah antara perumahan-perumahan. Kalau di suatu tempat ada perumahan yang klasternya agak jauh, ada 5 komplek perumahan misalnya, terus masjid dibangun yang bagus, besar, di tengah. Kalau di tengah-tengah itu kan artinya tidak punya tetangganya jauh. Akhirnya orang kalau mau ke masjid harus bawa mobil, karena kalau nggak bawa mobil itu terlalu jauh. Ya itulah, kadang-kadang ada maksud baik tetapi kebobolan di situ. Akhirnya masjidnya saya pernah menyaksikan, ini yang sholat kok sedikit ya, padahal masjidnya bagus kayak gini, satu baris saja nggak penuh ya. Nah itu sebenarnya rahasianya di sini. Masjid itu mesti dibangun di tempat perumahan supaya mendekatkan setiap orang untuk pergi ke masjid gitu. Nah, bagi kita gimana? Kalau kita misalnya kalau seperti di Jakarta ini kan banyak sekali tempat-tempat kerja itu di gedung-gedung tinggi. Gedung-gedung tinggi kalau mau ke masjid kadang-kadang jauh itu, ya. Kadang-kadang jauh, turun terus nanti jauh. Terus nggak ada masjid, ya udah di masing-masing perusahaan itu kasih musola. Jadi musola, wah musola kita nggak punya duit untuk bangun itu, nggak usah dibangun. Saya ingat, masya Allah, teman saya namanya Raymond Klass. Raymond Klass itu orang Amerika yang masuk Islam belakangan, tapi mikirnya masjid. Dia bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi dia minta kepada pemilik perusahaan supaya dibikin musola. Tapi argumentasinya bagus. Argumentasinya supaya bisa diterima oleh pemilik perusahaan. Kamu kalau mau bikin musola, itu pekerjaan karyawanmu lebih efisien. Coba sekarang, mereka kalau mau sholat harus turun, terus ke musola atau ke masjid. Nanti di masjid suka ada yang istirahat dulu, tiduran dulu, baliknya nanti sudah kelewat jam 1. Coba deh, kamu bikin dia di sudut situ, pasang aja korden, anggap itu musola. Nanti orang-orang kan tidak harus keluar. Jadi mereka yang butuh sholat, kita tahu kok dia sedang sholat. Dan ketika dia sudah selesai sholat, kita lihat kok. Jadi keluar dari situ, terus langsung ke tempat kerja. Ya karena itu batasannya hanya korden, dia mau tiduran di situ kan malu. Terus dibikinkanlah musola dengan cara seperti itu tadi. Ini menurut pemahaman saya, ini termasuk hatinya itu bergantung pada tempat sujud. Ya mudah-mudahan Allah merahmati teman kita Raymond Klass. Saya nggak tahu ini istrinya hadir atau tidak ya. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini memotivasi kita untuk mendekatkan hati kita dengan masjid ya. Masjid bisa berarti bangunan yang digunakan untuk sholat berjamaah atau tempat sujud. Orang yang bergantung pada masjid cenderung meramaikan kegiatan masjid sambil menjunjung tinggi asma Allah. Mereka bergegas untuk berjamaah dan menjaga mutu sholat. Mereka mencari kesempatan untuk membangun masjid atau musola. Semoga Allah menanamkan di hati kita rasa cinta kepada masjid dan cinta pada bersujud kepada Allah. Amin.